Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini akan membahas tentang bentuk akar, merupakan materi lanjutan dari perpangkatan untuk matematika kelas 9. Oke, langsung kita ke materinya saja. Bentuk akar. Jadi bentuk akar sebagai pengenalan, sebelumnya ada yang dikatakan bilangan rasional dan ada juga yang dikatakan bilangan irasional. Nah, ada dua bilangan ini. Masih ingat yang manakah dikatakan bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, bisa dibentuk menjadi pecahan. Tentunya untuk bilangan yang irasional yang tidak dapat menjadi A per B. Jadi kalau ada suatu bilangan bisa dibuat pecahannya, itu rasional. Contoh bilangannya. Nah, contoh bilangan rasional banyak. Mungkin kalau disebutkan banyak sekali yang sering kita pakai. Contohnya 2 kan bisa didapat dari 2 per 1 atau 4 per 2. Jadi bisa ya. Misalnya lagi yang bentuk pecahan desimal 0,3. 0,3 bisa dibuat pecahannya 3 per 10. Ini banyak. Nah, yang mau saya contohkan di sini ada kadang pecahan desimal yang panjang sekali tapi ada pengulangannya. Ya, ada pengulangannya. Contohnya kalau kita bagi ada juga biasanya dapat begini 0,66666. Misalnya kalau di kalkulator ya. Ini kan biasanya kita bulatkan 0,67. Nah, ini pasti bilangan rasional jika ada pengulangan. Contoh yang lain ketika ada bilangan yang seperti ini 0,1452857. Nah, ada pengulangan ketika setelah angka 7. Ini juga bilangan rasional. Ini kalau di kalkulator dipencet 1/7. Ini ya. Nah, yang mana kebilangan rasional itu, Kak? Kalau kita pencet kalkulator sekian per sekian pasti rasional kan? Nah, ada di kalkulator itu bilangan yang merupakan bentuk seperti ini. Jadi yang sering kita pakai bilangan rasional itu contohnya adalah V. V itu kan nilainya 3,14525355897 sekian ya, masih banyak lagi ke belakang, tidak pernah berulang. Nah, V berarti bilangan irasional. Tapi mungkin ada yang mengatakan V itu kan 22/7. Nah, ingat V itu bukan nilainya 22/7 tapi bilangan yang menghampiri ini nilai Pi adalah 22/7. Gunanya dipakai untuk memudahkan kita dalam perhitungan soal yang ada angka kelipatan 7-nya. Jadi bisa kita coret. Jadi Pi yang asli itu yang seperti ini. 22/7 itu untuk memudahkan kita dalam menghitung. Oke ya. Nah, yang sering kita pakai juga ada bilangan yang seperti ini. Contoh lainnya 1,4
sorry 1,4142135 sekian. Nah, ini juga bilangan irasional. Dari mana saya dapat ini? Kalau di kalkulator dipencet akar 2, ini muncul seperti ini. Nah, akar 2 ini arahnya kita ke sini nanti. Nah, jadi ini tidak lain adalah bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar salah satu contoh bilangan irasional. Tapi kalau saya dapat seperti ini, akar 4, apakah ini bentuk akar? Nah, bukan, karena akar 4 kita sudah tahu nilainya 2. 2 itu bilangan rasional atau irasional? Ya, rasional maksud saya. Akar 9, akar 16, dan masih banyak lagi ya. Ini semua bilangan rasional meskipun dia dalam akar, tapi nah, selain ini yang bisa ditarik akarnya, nilai akarnya, jadi itu masuk bilangan irasional. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, dan masih banyak lagi. Oke ya, jadi sudah bisa mengetahui bentuk akar yang mana. Oke, kita lanjut ke bentuk akarnya. Nah, kita fokus ke bentuk akar sini. Jadi saya hapus saja yang ininya. Yang penting sudah mengetahui perbedaannya. Oh, kalau ada bilangan yang berulang koma-komanya begini, itu pasti bisa dibuat pecahannya. Kita hapus saja supaya kita fokus ke bilangan bentuk akar. Untuk bentuk akar ya seperti ini. Nah, kita juga bisa menyederhanakan bentuk akar itu. Menyederhanakan bentuk akar. Bagaimanakah menyederhanakannya? Nah, yang perlu diingat adalah bilangan yang seperti ini. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Mungkin sudah bisa lanjut ya. 49. Bisa menebak kira-kira setelah 49? Ya, ini kan saya dapat dari dari mana sumbernya ini. Jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2. Pasti di sini 64, 81, dan seterusnya. Itu cara dapatnya. Kenapa saya tulis ini? Karena inilah yang akan kita gunakan dalam menyederhanakan bentuk akar. Jadi contohnya, sederhanakanlah. Misalnya saya punya soal seperti ini, 1 akar 8, 2 akar 45, 3 akar 75 misalnya, 4 akar 100, 8. 4 contoh ya.
Nah, apa gunanya saya tuliskan ini bilangan kuadrat? Nah, bilangan inilah yang akan kita cari yang ininya. Jadi kita bagi saja ini. Yang mana bisa dibagi? 8 bisa dibagi dengan angka yang mana di sini? Jadi kalau mau tahu sumbernya ini baru yang digunakan yang ini. Nah, kalau saya jawab seperti ini. Langsung di sampingnya ya. Jawab. 8 itu bisa diperoleh dari, nah ini kita gunakan yang ini. Yang keempat. Berarti akar 8 bisa saya tulis 4 kali 2. Kenapa 4 kali 2 kan 8? Ini dalam bentuk akar bisa ditulis seperti ini. Akar 4 kali akar 2. Akar 4, lihat di bawahnya. Ini kan akar 4 berarti 2 akar 2. Yang tadinya akar 8 sekarang menjadi akar 2. Ada akar 2-nya. Jadi ini yang paling sederhana. Bisa ya? Kita ke contoh seperti ini. Nah, kalau satuannya 5 pasti larinya ke sini. Kalau satuan 5 pasti 25. Tapi ingat 5 itu bisa juga diperoleh dari angka ini 9. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau untuk yang ini ya, karena 45 itu tidak bisa dibagi 25, kita cari ke sini 9. Karena tidak ada lagi yang di bawahnya 25 bisa dibagi 5. Jadi 45 itu bisa saya tulis seperti ini. Akar 9 kali 5. Jadi akar 9 kali akar 5. Dapat 3 akar 5. Bisa ya? Jadi kalau ujungnya 5, lihat dulu 25. Nah, seperti yang ini 75. Berarti akar 25 kali 3. Berarti akar 25 kali akar 3, sehingga diperoleh akar 25 bawahnya itu 5. Berarti 5 akar 3. Bisa juga 75 itu akar, misalnya seperti ini. Akar 75 itu 15 kali 5. Memang 15 kali 5 itu sama dengan 75. Tapi akar 15 adakah? Angka 15 tidak ada. Atau angka 5 tidak ada. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan seperti ini. 75 memang bisa diperoleh 15 kali 5. Tapi ketika mau disederhanakan kita tidak bisa tarik akar 15. Makanya kita gunakan yang seperti ini. Itu maksudnya ya. Kenapa kita menggunakan bilangan kuadrat ini. Contoh 108. 108 itu bisa diperoleh dari banyak ini. Karena bilangannya besar, bisa saja yang paling pertama itu kita cari di sini. 8 berarti bisa 4 dengan 2 ya, berarti ada 4-nya. Atau ada 6-nya, karena 6 kali 3 juga 8 satuannya. Jadi kalau dijawab langsung itu 36 dikali 3. 36 kali 3 kan 108 ya. Berarti bisa diperoleh seperti ini. Akar 36 kali akar 3. Akar 36 sendiri adalah 6 akar 3. Oke. Jadi kita bagusnya menggunakan yang ini. Makanya saya catat biasanya. Kalau sudah lancar itu sih aman saja. Oke, sekian untuk pengenalan bentuk akar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.